Halo Sobat Biologi, kalian tahu tidak? Tubuh kita pada dasarnya tersusun oleh jutaan sel-sel yang bekerja sama menjalankan fungsinya. Meski kecil hampir tak kasat mata, sel adalah cikal bakal dari terbentuknya semua organ yang ada di dalam tubuh manusia. Bahkan sel tubuhlah yang bertanggung jawab terhadap setiap fungsi dan gerak-gerik kita sebagai manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, setiap harinya membuat dan menghancurkan sel. Nah, sel-sel yang dihancurkan biasanya merupakan sel yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Dalam satu hari, ada 300 miliar sel yang mati dalam hitungan menit. Dan ada 210 jenis sel dalam tubuh, dan semuanya memiliki macam-macam fungsi. Dari setiap bagian tubuh, pasti setelah mengamati video sebelumnya, mari kita simak videonya lebih lanjut. Capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada akhir fase D, peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Peserta didik mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Peserta didik mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat membandingkan persamaan dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, baik melalui gambar dengan tepat. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan sel serta komponen penyusun sel. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan persamaan dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sobat biologi, kalian tahu tidak sel itu seperti apa? Nah, sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh manusia. Sel umumnya berukuran sangatlah kecil. Namun, satu pertanyaan menarik dalam hal ini adalah, mengapa sel berukuran kecil? Karena ukuran sel erat kaitannya dengan tingkat aktivitas sel dan gerak molekul-molekul yang melintasi membran sel atau membran plasma. Artinya, ukuran luas permukaan sel sangat menentukan kelangsungan hidup sebuah sel. Jadi, semakin mudah bagi sel tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sobat biologi pernah tidak berpikir kalau dalam tubuh kita tersusun dari apa saja? Nah, salah satu komponen yang menyusun tubuh kita adalah sel. Di dalam setiap sel yang menyusun tubuh kita, ada komponen kimiawi yang berperan penting. Ternyata ada dua jenis komponen kimiawi dalam sebuah sel, yaitu komponen tersebut adalah komponen organik dan komponen anorganik. Kira-kira ada apa saja ya yang menyusun baik komponen organik dan komponen anorganik tersebut? Mari kita simak. Sesuai dengan gambar bahwa komponen kimiawi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah karbohidrat.
Nah, dalam pikiran kalian, mendengar kata karbohidrat, yang terbayang pertama kali pasti makanan, seperti mie, nasi, kentang, kacang, dan lain-lain. Nah, karbohidrat ini sangatlah penting bagi tubuh manusia. Gunanya untuk sumber energi bagi tubuh. Nah, karbohidrat seperti glukosa digunakan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel. Yang kedua yaitu lemak. Nah, lemak juga turut berperan dalam sebuah sel. Nah, lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak ini terdiri atas minyak, ikan, coklat dan keju, serta buah alpukat. Nah, lemak ini berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang ketiga yaitu protein. Kalau dengar kata protein, pasti ingat telur kan? Tapi dalam konteks ini, kita tidak membahas tentang telur. Namun, protein ini disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang keempat yaitu asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Ternyata, asam nukleat ini terdiri dari DNA dan juga RNA. Dalam asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Jadi, ini dia yang berperan di balik proses pewarisan sifat pada manusia. Setelah sebelumnya kita membahas tentang komponen organik, mari sekarang kita lanjut ke komponen anorganik. Yang pertama yaitu air. Tahukah kalian bahwa air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak? Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua yaitu vitamin. Vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah vitamin A, D, E, K, B, dan C. Ada yang ingat fungsi dari masing-masing